Terminal senja sore itu ramai oleh suara klakson, teriakan kenek, dan langkah orang-orang yang terburu waktu. Di sudut dekat pos karcis, seorang bocah berusia 12 tahun memetik gitar tua dengan tali senar yang hampir putus. Suaranya lirih tapi jujur, lagu tentang hujan, tentang lapar, tentang harapan yang entah datang dari mana. Di sebelahnya, seorang wanita parubaya mengenakan kerudung pudar tersenyum kecil setiap kali ada penumpang yang menjatuhkan koin ke topi lusuh di depan mereka. Bocah itu adalah Raffi, dan wanita itu ibunya, satu-satunya keluarga yang ia punya di dunia. Setiap petikan gitar adalah usaha Raffi untuk bertahan hidup. Ia tahu suaranya tidak merdu, tapi ibunya selalu berkata, "Selama kau bernyanyi dengan hati, nak, Tuhan akan dengar." Kata-kata itu selalu membuatnya kuat. Tapi sore itu, Tuhan seolah menutup mata. Dari arah warung kopi, datang sekelompok pria dengan langkah berat, disertai tawa yang membuat para pedagang menunduk. Mereka bukan orang asing, mereka adalah preman terminal, dan di tengah mereka berdiri sosok tinggi besar bernama Bowo, si penguasa terminal senja. Bowo berjalan ke arah Raffi dan menghentikan lagu itu dengan satu tendangan ke topi koin. Logam-logam kecil berhamburan di lantai basah. "Heh, lagu apa ini?" Suara bocah sumbang begini bikin kuping panas, katanya sambil tertawa keras. Raffi menunduk, menahan air mata. Ibunya mencoba tersenyum sopan, "Maaf, Bang Bowo, kami cuma cari makan. Jangan rusak rezeki orang miskin." Tapi kata-kata lembut itu malah jadi bahan ejekan. "Rezeki orang miskin." Bowo mendekat, mencengkeram dagu perempuan itu kasar. "Kalau miskin, jangan sok suci di sini. Terminal ini gua yang punya." Raffi spontan berdiri dan menarik tangan ibunya dari genggaman kasar itu. "Jangan kasar sama ibu saya," teriaknya, dengan suara bergetar. Orang-orang mulai memperhatikan, tapi tak satu pun berani mendekat. Bowo menatap Raffi lama, lalu melepaskan tawa yang dingin. "Anak kecil belajar ngelawan. Wah, berani juga kau." Tanpa peringatan, Bowo menamparkan Raffi keras. Gitar tua itu jatuh, senarnya putus satu demi satu, menjerit pelan seperti ikut merasakan sakit pemiliknya. Ibunya menjerit, memeluk Raffi yang jatuh ke tanah. "Tolong, Bang, jangan pukul anak saya." Suaranya pecah, lebih karena rasa malu daripada takut. Tapi Bowo masih belum puas. Ia menendang gitar yang sudah rusak itu hingga hancur di tiang beton. "Itu, biar tahu diri. Lain kali jangan berisik di wilayah gua," katanya sambil berlalu bersama kelompoknya. Tawa mereka menggema lama, memantul di atap terminal yang berkarat, seolah menertawakan nasib dua manusia yang tak punya daya. Raffi menatap gitar yang hancur itu dengan pandangan kosong. Hujan mulai turun rintik-rintik, mencuci darah tipis di bibirnya. Ibunya menepuk pipinya pelan, "Sudah, nak, biarkan saja. Tuhan lihat semua." Tapi Raffi hanya diam. Di matanya yang masih anak-anak itu, mulai tumbuh sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dingin dari hujan, lebih keras dari aspal di bawahnya. Ia tidak tahu namanya waktu itu, tapi kelak ia akan menyebutnya dendam. Ketika malam datang, Raffi dan ibunya duduk di emperan toko, basah dan kedinginan. Orang-orang lewat tanpa peduli. Raffi memandangi langit gelap, lalu berkata pelan, "Bu, kalau aku besar nanti, aku akan bikin dia minta maaf. Aku janji." Ibunya hanya terdiam, menatap wajah anaknya yang mulai kehilangan senyum masa kecilnya. Dalam hati, ia berdoa agar janji itu terlupakan, agar anaknya tak tumbuh dalam kebencian, tapi doa seorang ibu miskin seringkali kalah oleh kerasnya dunia. Dan malam itu, di tengah suara bass yang tak henti datang dan pergi, Raffi menatap gitar rusak di pangkuannya. Ia menggesek senar terakhir yang masih tersisa. Suaranya parau, tapi di balik nada yang patah itu, lahir tekad yang tak akan pernah padam. Terminal senja menjadi saksi pertama, dan kelak, akan menjadi saksi terakhir, dari perjalanan seorang anak jalanan yang kehilangan segalanya kecuali tekad untuk membalas. Pagi di terminal senja terasa asing bagi Raffi. Ia duduk di tempat yang sama di mana gitarnya dulu hancur, memandangi orang-orang berlalu tanpa menoleh. Ibunya duduk di sampingnya, tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya pucat seperti kehilangan warna. Sejak kejadian dengan Bowo, ia jarang bicara. Suaranya yang dulu lembut kini seperti hilang ditelan diam. Setiap kali Raffi memintanya makan, ibunya hanya menggeleng pelan, menatap kosong ke jalan yang ramai. Seolah jiwanya tertinggal di sore penuh hinaan itu.
Hari demi hari mereka bertahan dengan sisa tenaga. Raffi mencoba memperbaiki gitarnya dengan tali jemuran dan potongan kayu. Tapi senarnya tak lagi berfungsi, suaranya sumbang, seolah ikut meratap. Kadang ia tetap bernyanyi, bukan untuk uang, tapi agar ibunya tersenyum lagi. Namun senyum itu tak pernah benar-benar kembali. Satu malam, di tengah gerimis, ibunya menggenggam tangan Raffi erat dan berbisik, "Nak, kalau ibu nggak kuat lagi, kamu jangan marah sama hidup, ya. Kadang Tuhan kasih jalan yang susah supaya kita kuat." Tapi Raffi hanya menangis. Ia tak ingin jadi kuat, ia hanya ingin ibunya tetap hidup. Beberapa minggu kemudian, hujan turun lebih deras dari biasanya. Ibunya terserang demam tinggi. Tubuhnya menggigil di bawah atap bocor, sementara Raffi berlari ke warung-warung minta air hangat. Tak ada yang mau menolong, semua orang takut dimintai tanggung jawab. Malam itu, di bawah cahaya lampu redup, Raffi menatap wajah ibunya yang pucat. Ia memeluknya erat, memohon agar tetap bangun. "Bu, jangan tinggalin aku, nanti kalau aku udah bisa main gitar lagi, aku nyanyiin lagu buat ibu, ya." Tapi matanya yang bening itu sudah tertutup, tenang, tapi dingin. Raffi mengguncang tubuh ibunya berkali-kali. "Bu, bangun, Bu, jangan gitu." Suaranya serak, pecah, lalu hilang di antara suara hujan. Dunia seolah berhenti. Tak ada teriakan, tak ada tawa, hanya suara air yang jatuh di tanah, seakan langit pun menangis bersamanya. Di pagi hari, tubuh ibunya dibawa dengan gerobak kayu menuju pemakaman kumuh di pinggiran kota. Tak ada pelayat, tak ada doa panjang. Hanya Raffi, berdiri sendirian di tanah becek, menatap gundukan tanah merah yang menelan satu-satunya orang yang mencintainya. Setelah semua selesai, Raffi duduk di samping makam itu selama berjam-jam. Hujan berhenti, tapi hatinya tidak. Ia menatap nama ibunya yang ditulis di batu kecil seadanya, Nuraini, ibu dari Raffi. Air matanya mengalir tanpa suara. Di tangannya, ia masih menggenggam potongan senar gitar yang putus, satu-satunya kenangan yang tersisa dari hari ketika hidupnya berubah. Ia berbisik lirih, "Bu, aku janji, aku nggak akan biarin dia tertawa lagi. Aku akan bikin dia ngerasain apa yang ibu rasain." Hari-hari setelahnya, Raffi menghilang dari terminal. Tak ada yang tahu kemana perginya bocah pengamen itu. Beberapa pedagang bilang ia pergi ikut rombongan bas ke kota lain. Yang lain bilang ia jadi buruh di pelabuhan. Tapi bagi mereka yang masih ingat matanya malam itu, mata anak kecil yang kehilangan segalanya, mereka tahu, Raffi tidak pergi untuk melupakan, ia pergi untuk menyimpan dendamnya dalam diam. Bulan berganti, tahun berlalu. Terminal senja tetap ramai, tapi di sudut-sudutnya masih ada bekas kisah yang tak pernah benar-benar hilang. Beberapa orang kadang mendengar alunan gitar samar di malam hari, lagu yang sedih tapi indah, lagu yang mirip dengan nyanyian bocah dulu. Entah dari mana datangnya, tapi setiap kali lagu itu terdengar, udara di terminal menjadi berat, seolah ada arwah masa lalu yang belum selesai menuntut balas. Dan di suatu tempat, di kota yang jauh, seorang remaja berjalan membawa gitar usang di punggungnya. Wajahnya keras, matanya tajam, tapi di dalamnya tersimpan luka yang belum kering. Ia tidak lagi sekadar pengamen, ia sedang tumbuh menjadi seseorang yang kelak akan kembali ke terminal senja. Bukan untuk mencari uang, tapi untuk menagih janji yang ia bisikkan di atas makam ibunya, membuat Bowo menyesal seumur hidupnya. Raffi tumbuh di jalanan tanpa arah, menumpang hidup di bawah jembatan, di emperan toko, kadang di belakang pasar malam yang sudah tutup. Tahun-tahun berlalu seperti kabut, ia tak tahu lagi berapa usianya, hanya tahu bahwa setiap hari adalah pertarungan untuk bertahan. Ia belajar satu hal, di dunia yang tak punya belas kasihan, yang lemah akan diinjak, yang diam akan dilupakan. Dalam kesunyian itu, satu-satunya teman setia hanyalah gitar tua yang berhasil ia perbaiki dari serpihan masa lalu. Gitar itu tidak lagi hanya alat musik, ia adalah pengingat luka, saksi dari sumpah yang belum terlunasi. Di kota besar yang asing, Raffi mulai bermain di perempatan lampu merah. Suaranya kini lebih berat, matanya dingin, tapi setiap lagu yang ia nyanyikan seakan mengandung amarah yang disamarkan dengan nada. Orang-orang kadang berhenti, bukan karena musiknya indah, tapi karena mereka bisa merasakan getir di balik liriknya. Raffi jarang bicara, tapi bila seseorang memandang terlalu lama, ia hanya menunduk dan melanjutkan petikan gitar. Dalam diam, ia belajar membaca wajah manusia, mana yang jujur, mana yang munafik,
mana yang menyembunyikan kekuasaan di balik senyum. Suatu malam, ketika ia sedang mengamen di gang sempit belakang terminal kota, Raffi melihat sekelompok preman memukuli seorang pengamen tua karena menolak membayar uang keamanan. Pemandangan itu menyalakan kembali bara dalam dadanya. Ia tidak ikut campur, tapi di matanya ada kilatan yang sama seperti dulu, saat Bowo menamparkan ibunya. Malam itu, Raffi menolong si pengamen tua setelah para preman pergi. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Bang Jaya, seorang mantan musisi jalanan yang dulu pernah punya nama, tapi jatuh karena dunia hitam. Dari Bang Jaya lah Raffi mulai mengenal sisi lain dari kehidupan jalanan, dunia yang diatur oleh geng, uang, dan kekuatan. Bang Jaya menjadi sosok ayah bagi Raffi, meski hanya untuk waktu yang singkat. Ia mengajarinya cara bertahan tanpa harus tunduk, cara bicara dengan orang jalanan tanpa terlihat lemah, bahkan cara melawan bila terpaksa. Di sela-sela waktu, mereka bermain musik bersama di pinggir rel, menukar lagu dengan cerita luka. Kalau hidupmu udah dicuri orang, ambil lagi dengan caramu sendiri, kata Bang Jaya suatu malam sambil menatap bara rokoknya. Kata-kata itu tertanam dalam hati Raffi, menggantikan nasihat lembut ibunya yang dulu, hidup bukan lagi soal bertahan, tapi soal membalas. Namun, kehidupan keras tak pernah memberi waktu lama untuk ketenangan. Suatu malam, geng preman yang dulu memukuli Bang Jaya datang lagi, kali ini dengan dendam. Pertengkaran pecah. Raffi mencoba melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia hanya bisa melihat ketika Bang Jaya dipukuli hingga tak bergerak. Di antara suara hujan dan teriakan, Raffi sempat menggenggam tangan gurunya yang berdarah. Jangan sia-siain hidupmu kayak aku, Vi, kalau mau balas, balas dengan kepala, bukan tangan. Dan setelah itu, Bang Jaya pergi, meninggalkan Raffi dengan luka baru, dan pelajaran terakhirnya. Setelah malam itu, Raffi berubah. Ia tak lagi mengamen hanya untuk makan, tapi untuk mengamati. Ia berkelana dari satu terminal ke terminal lain, bertemu banyak orang, sopir, copet, pengamen, bahkan preman kecil yang ingin dihormati. Dari mereka, Raffi belajar struktur dunia bawah, siapa yang mengatur, siapa yang berkuasa, dan siapa yang diam-diam menjadi kaki tangan para penguasa jalanan seperti Bowo di terminal. Senja, setiap informasi ia simpan rapi di kepalanya, setiap nama ia ingat dengan detail. Perlahan tapi pasti, ia mulai membangun peta dendamnya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Raffi sudah bukan bocah kurus dengan mata kosong. Ia kini muda, keras, dan tajam. Petikannya makin matang, lagunya makin menyentuh, tapi di balik setiap nada ada racun yang tenang. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai Raffi si gitaris jalanan, musisi misterius yang bisa membuat orang menangis hanya dengan satu lagu. Tapi bagi Raffi sendiri, musik hanyalah selubung, topeng halus yang menutupi badai di dalam dadanya. Dan pada suatu malam yang sunyi, ketika ia melihat berita tentang terminal senja di televisi warung, ia terpaku. Nama Bowo disebut, kini disebut sebagai koordinator lapangan, preman yang naik kasta menjadi penguasa kecil di terminal yang dulu ia pijak. Raffi menatap layar itu lama, bibirnya bergerak pelan, seperti menggumam doa. Tapi itu bukan doa untuk ampunan, itu adalah panggilan masa lalu yang menuntut jawaban. Ia menutup matanya, memetik gitar satu kali, dan berbisik. Waktunya pulang. Malam itu Raffi tiba di terminal senja dengan langkah pelan namun pasti. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah dan aspal yang dingin. 12 tahun telah berlalu sejak hari terakhir ia melihat tempat itu, tempat di mana hidupnya hancur, tempat di mana suara ibunya terakhir kali memanggil namanya. Kini ia berdiri di depan gerbang terminal dengan gitar di punggung dan luka lama di dadanya. Lampu-lampu neon redup berkedip, seolah menyambut pulangnya arwah masa lalu yang kembali dengan wajah baru. Raffi berjalan menyusuri lorong kios yang sudah setengah kosong. Beberapa wajah tampak familiar, meski menua. Ada pedagang yang dulu sering memberinya sisa makanan, ada kenek yang dulu pura-pura tak melihat saat ibunya dipermalukan. Tak satu pun mengenalinya. Rambutnya kini hitam legam dan gondrong, wajahnya keras dengan janggut tipis, dan tatapan matanya bukan lagi milik anak kecil. Ia berdiri di tempat yang dulu jadi panggung kecilnya, membuka kotak gitar, dan mulai memetik lagu pelan. Suaranya rendah, serak, tapi setiap nadanya menggema seperti bisikan roh yang kembali menuntut keadilan. Orang-orang mulai berkumpul. Lagu yang ia nyanyikan sederhana, tapi liriknya menusuk, tentang seorang anak yang kehilangan ibunya karena tangan manusia.
Tak ada yang tahu siapa yang ia maksud, tapi beberapa wajah tampak gelisah, terutama para preman kecil yang kini bekerja untuk Bowo. Raffi hanya tersenyum samar. Ia tahu caranya menebar rasa tidak nyaman, bukan dengan pisau, tapi dengan kata. Musiknya adalah senjata, dan hari itu, ia mulai menarik pelatuk pertamanya. Menjelang malam, seorang pria bertubuh besar datang menghampirinya. "Heh, pengamen baru ya? Udah bayar izin belum?" Suara berat itu bergema, membuat beberapa orang mundur. Raffi menatap wajahnya, bukan Bowo, tapi salah satu anak buahnya, yang dulu sering ikut menghina ibunya. "Izin," Raffi bertanya tenang, "saya cuma mau main lagu, Bang. Nggak ganggu siapa-siapa." Tapi preman itu mendorong bahunya kasar. "Di sini semua bayar, ngerti?" Raffi hanya menunduk, lalu perlahan memainkan gitar lagi. Liriknya berubah, kini berisi sindiran tajam. "Kau pikir kau raja, padahal cuma budak, yang hidup dari takut orang lain." Kerumunan tertawa pelan. Preman itu marah, tapi sebelum ia sempat memukul, seseorang datang menghentikan. "Udah, Roni, gua yang urus." Suara itu dalam, berat, dan familiar. Raffi mendongak, dan di hadapannya berdiri Bowo. Wajahnya tak banyak berubah, hanya lebih tua, lebih gemuk, dan penuh kesombongan. Tatapan mereka bertemu sesaat, seperti dua bayangan dari masa lalu yang akhirnya saling mengenali meski tanpa nama. Tapi Bowo tidak menyadari siapa yang berdiri di depannya. Bagi Raffi, itu cukup. Ia tahu permainan barunya sudah dimulai. "Lumayan bagus," kata Bowo sambil menepuk bahunya keras. "Tapi kalau mau aman, ikut gua aja. Gua bisa kasih tempat, asal tahu aturan." Raffi tersenyum datar. "Saya cuma mau main musik, Bang. Tapi kalau ada tempat aman buat nyanyi, saya ikut." Sejak malam itu, Bowo mengizinkan Raffi mengamen di area terminal dengan izin khusus, tanpa tahu bahwa ia baru saja menerima musuh lamanya sebagai tamu di wilayahnya sendiri. Hari-hari berikutnya, Raffi mulai dikenal. Lagu-lagunya populer di antara sopir dan pedagang. Ia selalu datang sore hari, menyanyi sampai malam, dan pulang tanpa jejak. Di balik kesederhanaannya, ia diam-diam mengamati struktur kekuasaan Bowo, siapa yang mengambil uang, siapa yang menyalurkan, siapa yang diam tapi mengatur. Ia mencatat semuanya dalam kepalanya, seolah setiap lagu yang ia ciptakan adalah peta perang yang perlahan ia lengkapi. Suatu malam, saat terminal mulai sepi, Raffi duduk sendiri di bangku dekat pos keamanan. Ia menatap jauh ke arah gudang tempat Bowo biasa menyimpan uang pungutan. Ia memetik senar gitarnya pelan, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Dulu lo ambil harga diri gua, sekarang gua ambil semuanya, pelan-pelan, tanpa lo sadar." Petikan gitar itu menggema lembut, tapi di balik nada yang tenang, ada badai yang mulai bangkit, badai yang akan menenggelamkan terminal senja dalam nada dendam yang belum selesai. Hari-hari Raffi di terminal senja mulai berubah. Dari sekadar pengamen yang tak dipedulikan, ia perlahan menjadi sosok yang disegani. Suara gitarnya mengisi sore-sore terminal, menyelimuti hiruk-pikuk para penumpang dan pedagang. Banyak yang mulai memanggilnya, Mas Raffi, bukan lagi pengamen. Tapi di balik wajah ramahnya, setiap nada yang ia petik adalah langkah yang telah diperhitungkan. Ia tahu, untuk menghancurkan seseorang seperti Bowo, ia tidak bisa menyerang dari luar, ia harus menjadi bagian dari dunia yang Bowo kuasai. Bowo, yang awalnya hanya tertarik karena musiknya, mulai sering mengundang Raffi ke warung kopi terminal. Mereka berbincang santai, tapi Raffi tidak pernah lupa siapa yang duduk di depannya. Ia menatap lelaki itu dengan senyum halus, menyembunyikan api di balik mata yang tenang. Kadang, Bowo bercerita tentang masa lalunya, tentang kerasnya hidup di jalanan, tentang bagaimana ia terpaksa jadi preman demi bertahan. "Dunia ini kayak rokok, Vi," katanya suatu malam sambil menghembuskan asap tebal, "kalau nggak dibakar, ya lo yang kebakar." Raffi hanya menjawab pelan, "Atau mungkin, Bang, kita bisa berhenti ngebakar." Bowo tertawa keras, tak sadar kalimat itu menyimpan ejekan halus. Lambat laun, Raffi mulai diterima oleh anak buah Bowo. Ia memainkan peran dengan sempurna, pengamen polos yang sopan, tidak banyak bicara, tapi punya nyali. Beberapa kali ia membantu anak buah Bowo saat ribut dengan pedagang atau sopir. Ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus mundur. Reputasinya tumbuh cepat, bahkan sebagian orang mulai melihatnya sebagai calon orang kepercayaan Bowo berikutnya.
Dan itulah yang ia inginkan, berdiri cukup dekat untuk menyentuh leher musuhnya. Namun di tengah semua rencana itu, Raffi mulai melihat sesuatu yang ganjil, sesuatu yang membuat hatinya bergetar dengan rasa yang tak ia duga. Di antara para pedagang yang sering ia bantu, ada seorang gadis muda bernama Sinta, penjual minuman botol yang ramah dan suka mendengarkan lagu-lagunya. Sinta tidak tahu siapa Raffi sebenarnya, tapi setiap kali ia tersenyum, Raffi merasa seolah sebagian beban lamanya runtuh sejenak. "Lagumu sedih banget," kata Sinta suatu sore. "Kayak nyimpen cerita yang gak mau dibagi." Raffi hanya menjawab lirih, "Kadang cerita gak perlu diceritain, cukup didengar aja." Sinta membuat Raffi bimbang. Di satu sisi, ia adalah pengingat bahwa dunia masih punya sisi lembut. Di sisi lain, kehadirannya mengancam fokus Raffi terhadap rencana balas dendamnya. Ia takut perasaan itu akan melunturkan amarah yang selama ini jadi bahan bakarnya. Tapi setiap kali ia mencoba menjauh, senyum gadis itu datang seperti cahaya kecil di kegelapan, mengganggu, tapi menghangatkan. Malam-malamnya tak lagi hanya diisi strategi, tapi juga renungan, apakah dendam dan cinta bisa berjalan di jalan yang sama. Sementara itu, Bowo semakin percaya padanya. Ia mulai mengajaknya ikut ke tempat kumpul para koordinator terminal dari daerah lain. Di sana, Raffi melihat lebih dalam jaringan kekuasaan Bowo, pungutan liar, pengiriman barang gelap, bahkan kerjasama dengan oknum aparat. Semua ia pelajari diam-diam. Ia tidak menulis apapun, tapi setiap detail menempel di kepalanya seperti catatan yang tidak bisa dihapus. Ia tahu, waktunya belum tiba, tapi panggungnya sudah hampir siap. Suatu malam, saat terminal sudah sepi, Raffi memetik lagu di depan pos keamanan. Lagu itu sama seperti dulu, lagu yang ia nyanyikan bersama ibunya, tentang hujan, kehilangan, dan rindu. Seorang preman muda yang lewat tiba-tiba berhenti, tampak terdiam. "Lagu lo aneh, Mas," katanya, "kayak sedih banget, tapi bikin tenang." Raffi menatapnya dan tersenyum samar. "Karena setiap nada itu punya bayangan," ucapnya. "Kadang yang lo denger bukan musiknya, tapi arwah di baliknya." Dan malam itu, ketika semua sudah tidur, Raffi duduk sendiri di bawah lampu jalan yang redup. Ia menatap bayangannya sendiri di genangan air hujan, wajah yang sudah hampir tak ia kenali. "Dikit lagi, Bu," bisiknya pelan. "Anakmu udah di sini, udah di samping orang yang bikin ibu nangis." Ia memetik satu nada terakhir, lalu berdiri, menatap ke arah kantor kecil tempat Bowo biasa menyimpan uang dan senjata. Di antara nyanyian jangkrik dan desiran angin malam, Raffi tahu satu hal, bayang-bayangnya mulai tampak di mata musuh, dan waktunya menunggu tinggal sedikit lagi. Semakin hari, Raffi makin dalam masuk ke lingkaran Bowo. Ia kini bukan sekadar pengamen jalanan, tapi orang yang selalu ada di dekat sang raja terminal. Ia tahu kemana Bowo pergi, siapa yang ia temui, bahkan bagaimana ia menyembunyikan uang haramnya. Dari luar, Raffi tampak seperti sahabat setia, pendengar yang baik, penghibur di kala Bowo marah, dan penenang saat bisnisnya kacau. Tapi di dalam pikirannya, setiap senyum yang ia berikan adalah topeng, setiap lagu yang ia nyanyikan adalah racun halus yang menunggu waktu untuk bekerja. Bowo, yang buta oleh rasa percaya diri, mulai bergantung pada kehadiran Raffi. "Lu beda sama yang lain, Vi," katanya suatu malam sambil menepuk bahu Raffi. "Lu ngerti gua, nggak semua orang di sini bisa dipercaya." Raffi hanya menunduk, menyembunyikan senyum tipisnya. Ia tahu kata-kata itu adalah kunci, saat seseorang seperti Bowo mulai percaya, disitulah celah terbuka lebar. Maka Raffi mulai menebar benih. Ia bicara pelan kepada beberapa anak buah, menyelipkan kalimat kecil yang menumbuhkan kecurigaan. "Bang Bowo kelihatannya udah nggak bagi hasil adil, ya? Atau, dengar-dengar si Tono lebih sering ketemu orang luar, loh." Kalimat kecil, tapi cukup untuk menyalakan api di kepala orang lapar kekuasaan. Beberapa minggu berlalu, dan api itu benar-benar menyala. Terminal senja mulai bergetar oleh bisik-bisik. Anak buah Bowo saling curiga, saling intai, dan sebagian mulai merasa dikhianati. Raffi tak pernah tampak mencurigakan, ia tetap mengamen, tetap ramah, tapi setiap malam ia menonton dari jauh saat teman-teman Bowo mulai saling mencaci. Seperti sutradara yang mengatur drama, Raffi menarik tali-tali tak terlihat di balik layar. Tali yang satu ujungnya ia pegang sendiri, dan ujung lainnya perlahan melilit leher musuhnya. Namun di tengah semua itu, Sinta mulai
Merasakan sesuatu yang aneh, ia melihat Raffi sering duduk diam terlalu lama, matanya kosong menatap ke arah pos Bowo. "Mas Raffi, kenapa sih sekarang kelihatan kayak orang jauh banget?" tanyanya suatu sore. Raffi tersenyum hambar. "Aku cuma mikirin lagu baru," katanya singkat. Tapi Sinta tahu, tatapan itu bukan tatapan orang yang sedang mencipta lagu, melainkan seseorang yang menyimpan sesuatu yang berat, bahkan berbahaya. Malamnya, Sinta menulis di buku catatannya, lelaki itu menyembunyikan kesedihan di balik musiknya. Suatu malam, Raffi melihat peluang besar. Salah satu tangan kanan Bowo, Roni, pria kasar yang dulu menendang gitar ibunya, kini jadi pengumpul setoran. Raffi diam-diam mengganti beberapa catatan uang di pembukuannya dan menaruhnya di tempat yang membuat seolah Roni menggelapkan uang. Saat Bowo menemukan kejanggalan itu, amarahnya meledak. Roni dipukuli di depan semua orang, dan terminal seketika menjadi panggung kekacauan. Raffi menyaksikan dari kejauhan, matanya dingin, tapi tangannya gemetar. Ia ingin puas, tapi yang ia rasakan justru perih yang aneh, seperti ada bagian dari dirinya yang makin gelap setiap kali rencananya berhasil. Setelah kejadian itu, Bowo semakin paranoid. Ia tak lagi mempercayai siapapun selain Raffi. "Cuma lu yang gua bisa andalin sekarang," katanya dengan suara berat. Raffi hanya menjawab pelan, "Saya bakal jagain Bang, sampai kapanpun." Dalam hatinya, ia tertawa getir. Ia memang akan menjaganya, sampai waktu yang tepat tiba untuk menjatuhkan. Dan saat itu datang, tak ada yang bisa menyelamatkan Bowo dari tali yang ia buat sendiri, tali yang dulu Raffi ikat dari sisa senar gitar ibunya yang putus. Tapi malam itu, ketika Raffi berjalan pulang melewati warung Sinta, gadis itu memanggilnya pelan, "Mas Raffi, kalau semua orang di terminal saling benci, kenapa Mas nggak pergi aja?" Raffi berhenti, menatapnya lama. "Hujan turun rintik-rintik, karena ada hal yang belum selesai di sini," jawabnya. Sinta menunduk, bibirnya bergetar. "Kalau yang belum selesai itu dendam, nanti ujungnya cuma luka lagi." Raffi menatap tanah, lalu berbisik, "Kadang luka harus dibayar dengan luka, biar adil." Dan ketika malam semakin pekat, Raffi berdiri di tengah terminal yang sepi. Lampu-lampu berkelip redup, dan suara gitar mengalun pelan dari tangannya. Lagu itu tak lagi berisi duka, tapi ancaman lembut yang hanya dia sendiri yang tahu maknanya. Di langit yang gelap, seolah ada bayangan ibunya tersenyum samar. Raffi menatap ke atas dan berkata lirih, "Bu, tali ini udah hampir kencang. Sedikit lagi, dia bakal tahu rasanya kehilangan, kayak yang ibu rasain dulu." Hari-hari setelah kekacauan itu terasa aneh bagi Raffi. Terminal senja kini sunyi dalam kegelisahan. Beberapa anak buah Bowo pergi tanpa pamit, sisanya hidup dengan ketakutan. Bowo sendiri tampak makin murung, ia sering duduk sendirian di bangku pos keamanan, menatap kosong ke arah jalur bus, seolah menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Raffi memperhatikan dari jauh, dan untuk pertama kalinya ia melihat sisi lain dari lelaki itu, bukan sosok penguasa jalanan, tapi manusia tua yang kelelahan oleh hidup. Entah kenapa, ada sesuatu di dalam hati Raffi yang terasa bergeser. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Bowo memanggil Raffi ke warung kopi. Tak ada anak buah lain di sana, hanya mereka berdua. Bowo duduk diam, memandangi asap rokok yang berputar di udara. "Vi," katanya lirih, "lu pernah kehilangan orang yang paling lu sayang?" Pertanyaan itu menusuk. Raffi menelan ludah, tapi ia hanya mengangguk pelan. Bowo menghela napas panjang. "Dulu gua juga, Vi. Istri gua mati dibunuh gara-gara gua nggak bisa ngelindungin dia. Waktu itu gua masih preman kecil. Gua dendam, gua balas. Tapi abis itu, rasanya kosong. Dendam tuh kayak minum racun, Vi. Lu kira nyembuhin, tapi malah bikin mati pelan-pelan." Raffi terdiam. Suara hujan di atap terasa seperti detak jantungnya sendiri. Ia ingin membenci Bowo, tapi kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Ia teringat ibunya, lembut, penuh kasih, dan tak pernah mengajarkan kebencian. Tapi kini, ia sendiri hidup dari kebencian itu. Dalam diam, ia mulai merasa takut pada rencana yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun, takut kalau pada akhirnya ia malah menjadi seperti orang yang ia benci. Keesokan harinya, Raffi sengaja datang lebih pagi ke terminal. Ia duduk di tempat biasa dan memainkan lagu yang dulu ia nyanyikan untuk ibunya. Beberapa pedagang berhenti, mendengarkan. Sinta ikut berdiri di belakang, menatap Raffi dengan mata sendu.
Lagu itu terdengar seperti pengakuan dosa yang diubah menjadi melodi. Ketika lagu berakhir, Sinta menghampirinya dan berkata pelan, "Mas, lagu itu kayak buat seseorang yang udah pergi." Raffi menatapnya lemah. "Iya, buat seseorang yang gua pengen banggain, tapi gua malah bikin kecewa." Sore itu, Raffi memutuskan untuk menghentikan permainan racunnya. Ia ingin bicara jujur pada Bowo, meski belum tahu bagaimana. Tapi sebelum sempat melangkah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di belakang gudang terminal, dua anak buah lama Bowo sedang berbisik keras. "Udah waktunya kita jatuhin dia. Gua dapat kabar, si Bowo udah lemah. Duit setoran tinggal dikit, dan sekarang dia lebih percaya sama pengamen itu. Nanti malam kita sikat dua-duanya." Raffi menahan napas. Ia tahu, kalau mereka menyerang malam ini, Bowo bisa mati. Dan anehnya, ia tak ingin itu terjadi. Malamnya, hujan turun deras lagi, seperti malam-malam yang selalu membawa bencana di hidup Raffi. Ia berlari menuju gudang, gitar masih di punggung. Di dalam, ia melihat Bowo dikeroyok oleh dua orang yang dulu pernah menjadi tangan kanannya. Tanpa pikir panjang, Raffi ikut melawan. Gitar tuanya ia ayunkan ke kepala salah satu penyerang, pecah berkeping-keping. Gitar yang dulu jadi saksi ibunya dihina, kini pecah untuk menyelamatkan musuh yang ia benci. Semua berakhir cepat, darah dan air hujan bercampur di lantai dingin terminal. Dua penyerang kabur dalam gelap, meninggalkan Raffi dan Bowo terengah-engah di antara reruntuhan. Bowo menatapnya lama. "Kenapa lu nolong gua, Vi?" tanyanya, napasnya berat. Raffi terdiam, air hujan menetes dari rambutnya. "Karena, kalau gua biarin orang lain ngebunuh lu, artinya gua pengecut," jawabnya akhirnya. Bowo tertawa kecil, tapi suaranya serak. "Anak muda aneh, gua nggak tahu siapa lu sebenarnya, tapi gua seneng masih ada yang bisa nolong gua tanpa pamrih." Raffi menunduk, dadanya sesak. Ia ingin mengatakan semuanya, tentang ibunya, tentang dendam, tentang masa lalu, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa berbisik pelan, "Belum waktunya, Bang. Belum." Ketika fajar tiba, hujan berhenti. Raffi berdiri di tepi terminal, menatap langit abu-abu yang mulai terang. Di tangannya, hanya tersisa sepotong kecil kayu dari gitar tuanya, satu-satunya bagian yang tidak hancur. Ia memandangi benda itu, lalu menggenggamnya erat. Ia tahu jalannya belum selesai. Tapi kini dendam yang ia bawa tak lagi murni hitam. Di dalamnya, mulai tumbuh warna lain, abu-abu, samar, seperti cahaya pagi yang menembus awan. Dan untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, Raffi tidak tahu harus memilih antara balas dendam, atau memaafkan. Beberapa hari setelah malam berdarah itu, terminal seolah kembali hidup. Orang-orang bicara dengan nada rendah, menceritakan bagaimana dua orang pengkhianat Bowo kabur tanpa jejak. Tapi yang tak mereka tahu, di antara puing gitar yang pecah dan bekas darah di lantai, Raffi menyimpan beban yang lebih berat dari siapapun. Ia tidak hanya menyelamatkan seorang preman, ia menyelamatkan musuh yang seharusnya mati di tangannya. Sejak hari itu, setiap kali ia menatap wajah Bowo, hatinya seperti disayat dua arah, setengah ingin memaafkan, setengah ingin menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Bowo tampak berubah. Ia mulai bicara lebih pelan, lebih sering termenung. Kadang ia menatap Raffi lama sekali sebelum berkata, "Lu orang baik, Vi. Kalau gua ketemu lu duluan, mungkin hidup gua nggak sekelam ini." Kalimat itu seperti pisau bagi Raffi. Ia ingin menjerit dan berkata bahwa semua ini justru karena kelamnya hidup Bowo, karena kata-kata kasarnya dulu yang menghancurkan ibunya. Tapi setiap kali ia mencoba membuka mulut, suaranya hilang. Seolah Tuhan sedang menahannya agar tak membakar dunia dengan dendamnya sendiri. Suatu malam, seorang lelaki tua datang ke terminal. Tubuhnya bungkuk, rambutnya memutih, matanya menatap sayu. Ia mencari Bowo. Saat mereka bertemu, Raffi tanpa sengaja mendengar percakapan mereka dari balik dinding pos. Lelaki tua itu ternyata ayah dari istri Bowo yang dulu terbunuh. "Anakku mati karena jalan yang kau pilih," katanya dingin. "Kau mungkin masih hidup, tapi jiwamu sudah busuk." Bowo hanya menunduk, tak melawan. Suaranya serak ketika menjawab, "Aku tahu, Pak. Aku udah nyesel, tapi sekarang telat buat jadi orang baik." Raffi mendengarnya, dan hatinya kembali bergetar. Ia sadar, penyesalan bukan hanya miliknya. Luka ada di semua orang, bahkan pada orang yang ia anggap iblis. Beberapa hari kemudian, terminal kembali bergolak.
Salah satu kelompok preman dari kota sebelah datang menantang Bowo. Mereka menuduh wilayah terminal diambil alih secara sepihak. Bowo, yang dulu gagah, kini justru ragu. Tapi di depan anak buahnya, ia tak punya pilihan selain melawan. "Kalau gua mundur sekarang, gua mati diinjak," teriaknya. Raffi mencoba menahannya. "Bang, jangan. Kita bisa cari jalan lain." Tapi Bowo sudah pergi, membawa beberapa orangnya, termasuk Raffi yang akhirnya ikut karena tak tega membiarkannya sendirian. Pertempuran pecah di pinggiran terminal. Batu beterbangan, kayu menghantam, darah menetes di tanah basah. Raffi berusaha hanya menangkis, tidak membunuh, tapi saat melihat Bowo terdesak oleh lawan, ia kembali kehilangan kendali. Ia meraih batang besi dan menghantam salah satu musuh sekuat tenaga. Tubuh itu jatuh diam. Dunia terasa berhenti sesaat. Napas Raffi memburu, matanya membesar. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu menyalurkan musik, kini menyalurkan maut. Pertarungan berakhir saat polisi datang. Banyak yang lari, termasuk Raffi dan Bowo yang bersembunyi di belakang bas tua. Bowo berdarah di bahu, tapi ia masih sempat tersenyum pahit. "Lu udah lihat, Vi? Dunia gua cuma punya dua warna, merah sama abu-abu. Gua pengen keluar, tapi tiap kali gua coba, durinya nyangkut di dada." Raffi menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. "Mungkin karena Bang gak pernah nyoba nyembuhin luka itu, Bang. Cuma terus nyakitin orang biar rasa sakitnya hilang." Bowo menatapnya, dan entah kenapa, senyumnya justru tulus. "Lu ngomong kayak ibu gua dulu." Malam itu, Raffi duduk sendirian di halte terminal. Tangannya masih gemetar, wajahnya penuh luka. Di pangkuannya, sepotong kecil kayu gitar yang tersisa dari malam sebelumnya. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Bu, Raffi udah jalan terlalu jauh." Suaranya pecah di udara malam. Ia sadar kini, dendam bukan lagi senjata, ia sudah jadi rantai yang menjerat. Tapi rantai itu belum putus. Bowo masih hidup, dan masa lalu belum selesai. Dalam dadanya, dua suara terus bertarung, satu berbisik untuk memaafkan, yang lain berteriak untuk menuntaskan semuanya. Ketika fajar mulai menembus langit, Raffi berdiri. Pandangannya tajam, tapi bukan lagi penuh amarah, melainkan campuran dari rasa takut, bersalah, dan tekad. Ia tahu langkah berikutnya akan menentukan segalanya, apakah ia akan menjadi manusia, atau menjadi bayangan dari preman yang dulu ia benci. Terminal senja perlahan terbangun, tapi di dalam dada Raffi, ada api dan duri yang saling membakar, menunggu waktu untuk meledak menjadi keputusan terakhir. Pagi itu, terminal terasa asing. Udara lembab, langit kelabu, dan suara bas tua berderu seperti erangan luka yang tak sembuh. Raffi berjalan pelan di antara deretan kios yang belum buka. Tubuhnya masih terasa nyeri akibat perkelahian kemarin malam, tapi yang lebih sakit adalah pikirannya. Ia tidak lagi tahu siapa musuhnya. Dendam yang dulu begitu jelas kini menjadi kabur, seperti bayangan di atas aspal basah. Setiap langkah yang ia ambil seolah menggema pertanyaan, untuk apa semua ini? Sinta datang menghampirinya dengan wajah cemas. "Mas Raffi, Bang Bowo tadi dicari orang, katanya. Katanya orang dari luar kota, bawa surat penting." Raffi menatap Sinta, tapi matanya kosong. Ia tak menjawab, hanya berjalan cepat menuju pos terminal. Di sana, ia menemukan seorang pria parubaya berpakaian sederhana, memegang map lusuh di tangannya. "Kau Raffi?" tanya pria itu pelan. Raffi mengangguk. Pria itu membuka map dan mengeluarkan selembar foto lama, foto seorang perempuan yang sangat ia kenal. Ibunya, tapi di samping sang ibu, berdiri seorang pria muda dengan senyum malu-malu, Bowo. Dunia Raffi seakan berhenti, tangannya gemetar saat memegang foto itu. Ini bohong, kan? Suaranya pecah. Pria itu menggeleng pelan. "Dulu mereka teman dekat, Raffi. Ibumu menolong Bowo waktu dia masih preman kecil yang kelaparan. Dia sering makan di rumah kalian. Tapi suatu malam, Bowo datang dalam keadaan mabuk, bertengkar dengan orang lain di depan rumahmu, dan itulah malam yang menewaskan ibumu." Raffi menatap kosong. Jadi, Bowo bukan hanya orang yang menghina ibunya, ia juga penyebab langsung kematiannya. Raffi jatuh berlutut. Di dalam dadanya, badai dendam yang sempat mereda kini kembali meledak. Semua yang ia tahan selama ini runtuh dalam sekejap. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Pria itu meletakkan tangannya di bahu Raffi. "Dia menyesal seumur hidup, nak.
Setiap kali Bowo mabuk dan marah di terminal, itu karena dia benci dirinya sendiri. Tapi penyesalan tidak pernah cukup untuk menghapus dosa. Raffi memejamkan mata, dan air mata mengalir tanpa ia sadari. Dendam itu hidup lagi, tapi kali ini rasanya berbeda, lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyakitkan. Malamnya, Raffi datang ke gudang tua tempat Bowo biasa tidur. Di sana, Bowo duduk sendirian dengan botol kosong di tangan, matanya kosong menatap dinding. "Bang," suara Raffi bergetar, "gua udah tahu semuanya." Bowo menoleh perlahan, tatapannya redup. "Jadi lu udah tahu gua yang bikin nyokap lu mati," katanya pelan, tanpa pembelaan. "Dari dulu gua pengen minta maaf, tapi tiap kali gua lihat muka lu, gua lihat mata dia. Gua takut." Raffi mengepalkan tangan, urat di pelipisnya menegang. Ia maju selangkah, menatap Bowo dengan mata merah. "Takut nggak bisa ngembalikan hidup yang lu hancurin?" "Iya." Bowo berdiri dengan langkah gontai. "Kalau mau balas, Vi, sini. Gua nggak lari." Ia membuka kemejanya, memperlihatkan dada penuh bekas luka. "Dunia udah hukum gua tiap hari. Tapi kalau dengan mati bisa bikin lu lega, gua siap." Raffi menatapnya, begitu lama hingga udara di antara mereka seperti berhenti. Ia mengangkat batang kayu yang ia bawa, potongan sisa gitar ibunya. Hujan mulai turun, deras. Petir menyambar di kejauhan. Raffi mengayunkan tangannya tinggi-tinggi, tapi berhenti tepat di depan wajah Bowo. Air matanya jatuh, menyatu dengan hujan. "Gua pengen benci lu, Bang, tapi gua capek. Gua udah terlalu lama hidup buat nyakitin diri sendiri." Bowo menunduk, bahunya bergetar. "Lu lebih kuat dari gua, Vi. Gua bunuh hidup gua sendiri karena nyesel. Tapi lu masih punya masa depan." Raffi melempar batang kayu itu ke tanah. Ia berbalik, berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Bowo hanya berdiri diam, menatap punggung pemuda yang dulu datang dengan dendam, kini pergi dengan luka yang tak kalah dalam. Dan malam itu, ketika petir terakhir menyambar langit terminal, Raffi berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang berkedip lemah. Ia menatap ke langit dan berbisik lirih, "Bu, Raffi udah maafin dia. Tapi gimana caranya maafin diri sendiri?" Tak ada jawaban, hanya suara hujan yang pelan berubah jadi lagu, seolah ibunya menjawab lewat angin, dengan berhenti membenci. Langit sore itu berwarna oranye keemasan, seperti kobaran api yang perlahan padam. Terminal senja, tempat yang dulu menjadi neraka bagi Raffi, kini terasa tenang. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada suara tinju atau langkah kaki kasar. Hanya suara bas yang lewat dan tawa anak-anak kecil yang berlari di antara kios. Raffi duduk di bangku tua dekat pos keamanan, memandangi semua itu dengan mata yang letih tapi damai. Di tangannya, sepotong kecil kayu dari gitar ibunya, kini telah ia ukir dengan tulisan kecil, "Untuk ibu, dan untuk semua luka yang akhirnya pulih." Sudah 3 minggu sejak malam hujan itu. Setelah Raffi memutuskan untuk tidak membalas dendam, Bowo menghilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Beberapa orang bilang dia meninggalkan kota untuk mencari kehidupan baru, yang lain percaya dia mati di jalanan, menebus dosanya dengan kesunyian. Tapi Raffi tidak mencarinya. Ia merasa semuanya sudah selesai. Dendamnya telah mati, bukan karena keadilan ditegakkan, tapi karena hatinya akhirnya lelah menanggung beban yang tak pernah benar-benar memberi arti. Setiap sore, Raffi kembali mengamen di terminal. Tapi kini lagu-lagunya berbeda. Nada-nadanya lembut, penuh harapan, dan tidak lagi menyayat. Orang-orang yang lewat sering berhenti sejenak untuk mendengarkan. Bahkan para sopir yang dulu sinis kini tersenyum dan memberi uang tanpa banyak bicara. "Musiknya Raffi sekarang bikin adem ya," kata seorang pedagang. "Kayak lagu yang bisa ngusir marah." Raffi hanya tersenyum. Ia tahu, bukan lagunya yang berubah, tapi hatinya. Suatu hari, Sinta datang membawa sesuatu dalam kantong plastik kecil. "Mas Raffi, aku benerin gitar mas," katanya malu-malu. Di tangannya, sebuah gitar bekas yang sudah direkat dan dicat ulang. "Nggak bagus-bagus amat, tapi bisa bunyi lagi." Raffi menatap gitar itu lama, matanya berkaca-kaca. Ia menerima dengan tangan gemetar, lalu memetik senar pertamanya. Suaranya jernih, sederhana, tapi terasa seperti kehidupan yang baru lahir. "Terima kasih, Sinta," katanya lirih. "Gitar ini, kayak ibu balik lagi, tapi dalam bentuk yang baru." Sinta hanya menunduk, tersenyum kecil. Hari berganti minggu.
Raffi mulai dikenal bukan hanya sebagai pengamen, tapi sebagai penyanyi jalanan yang sering menolong anak-anak terminal belajar musik. Ia mengajari mereka lagu-lagu sederhana, mengajarkan bahwa musik bukan cuma tentang suara, tapi tentang hati yang berani mencintai meski pernah hancur. Di setiap petikan gitarnya, ada kisah ibu, ada luka yang telah disembuhkan oleh waktu, dan ada sisa doa untuk seseorang yang pernah ia benci tapi kini telah ia lepaskan. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Raffi duduk sendirian di tempat biasa. Angin membawa aroma hujan yang jauh, dan dari kejauhan, ia melihat sosok lelaki berjalan perlahan menuju terminal. Tubuhnya kurus, rambutnya beruban, langkahnya goyah, tapi Raffi mengenal siluet itu. "Bowo," lelaki itu menatap Raffi lama, lalu tersenyum samar. "Lu bener, Vi," katanya pelan. "Dendam gak pernah bikin hidup lebih ringan. Terima kasih udah nggak ngebunuh gua waktu itu." Raffi hanya mengangguk. "Gua juga mau makasih, Bang. Karena lu, gua belajar memaafkan." Mereka tidak saling peluk, tidak saling menangis. Cukup dengan diam, dan angin sore menjadi saksi bahwa dua hati yang dulu terbakar kini akhirnya tenang. Ketika matahari benar-benar tenggelam, Raffi mengambil gitarnya dan mulai memainkan lagu terakhir hari itu. Lagu yang ia tulis sendiri, tentang kehilangan, tentang cinta seorang ibu, dan tentang bagaimana dendam bisa berubah jadi doa jika kau berani melepaskannya. Orang-orang berkumpul, mendengarkan dalam diam. Sinta berdiri di antara mereka, menatap Raffi dengan mata yang lembut. Di akhir lagu, Raffi menatap langit senja yang perlahan memudar dan berbisik, "Bu, sekarang Raffi udah bebas." Dan di detik itu juga, angin berhembus pelan membawa suara gitar ke seluruh terminal. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi amarah. Hanya senja yang perlahan turun, menyelimuti Raffi dan dunia kecilnya dalam warna damai. Terminal senja, tempat di mana dendam lahir dan mati, kini menjadi tempat bagi lagu-lagu tentang harapan. Dan di antara gema terakhir musik itu, Raffi tahu satu hal pasti, bahkan dari luka paling dalam, selalu ada melodi yang bisa menyembuhkan.